Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Eka Putri Nuryani. Saya dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Yang saya akan paparkan kali ini ada 4 item. Yang pertama, konsep pendidikan. Yang kedua, definisi pendidikan. Yang ketiga, prinsip pendidikan. Yang keempat, pengantar ilmu pendidikan. Bagaimana keseruannya? Mari kita lihat bersama-sama. Konsep pendidikan merupakan suatu rancangan atau ide yang wajib diterapkan atau diwujudkan berkaitan dengan konsep pendidikan yang artinya penerapan dari pendidikan dan usaha-usaha kedewasaan umat manusia. Berbagai upaya yang baik dan pelatihan-pelatihan tentang sikap atau juga studi aplikasi tentang moral. Konsep pendidikan ini juga diperkuat oleh beberapa tokoh ahli. Yang pertama, Ahmad Demariba. Ahmad Demariba mengemukakan bahwa pendidikan merupakan suatu bimbingan atau pimpinan yang secara sadar oleh si pendidik terhadap suatu perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju akan terbentuknya kepribadian yang utama. Sedangkan yang kedua, menurut Jasmani Saliba, pendidikan merupakan suatu perkembangan secara fungsi psikis dengan memulai suatu pelatihan sehingga akan tercapai kesempurnaan sedikit demi sedikit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan merupakan suatu konsep yang dibuat atau dibentuk untuk menentukan bagaimana arah perkembangan pendidikan. Selain itu, konsep pendidikan dibentuk juga agar kita bisa tahu bagaimana cara atau ranah kita dalam mendidik. Selain itu, juga dapat dikemukakan bahwa konsep pendidikan merupakan suatu ranah yang harus dilakukan untuk atau agar kita ketahui bagaimana proses setiap tumbuh kembang, baik psikis maupun non-psikis pada peserta didik. Selanjutnya tentang definisi pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu usaha penting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan seseorang pada kehidupan yang akan datang. Walaupun tidak semua statement mengatakan sedemikian. Pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan atau tolak ukur dalam setiap kehidupan manusia. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education, sedangkan dalam bahasa Latin, pendidikan adalah educatum, yang berasal dari kata e dan duco. E adalah perkembangan luar biasa dari dalam atau perkembangan dari sedikit menuju banyak. Sedangkan duco berarti sedang berkembang. Pendidikan juga bisa disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri seseorang. Menurut Wikipedia, pendidikan ialah penjabaran terkait tentang pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dari berbagai kelompok individu atau kelompok-kelompok lainnya. Hal ini telah diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam pendidikan sendiri, ada juga beberapa tokoh ahli yang menguatkan tentang apa itu pendidikan. Yang pertama tentang Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu tuntutan atau tuntunan tumbuh dan berkembang anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk membentuk atau menjadikan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia secara utuh. Selain itu, Ahmad Derimba juga mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik terhadap peserta didik dengan tujuan berbentuknya suatu kepribadian yang utuh secara jasmani dan rohani. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi pendidikan adalah suatu sudut pandang yang membahas tentang pendidikan itu sendiri. Dapat dikutip dari beberapa pendapat ahli tersebut, juga dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu.
Hal ini secara tidak langsung dapat membuat peserta didik tahu bagaimanakah kehidupan yang layak untuk masa depannya. Poin ketiga, yaitu tentang prinsip-prinsip pendidikan. Pendidikan sejatinya merupakan suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh hasil yang optimal. Prinsip-prinsip pendidikan terdapat 4 prinsip yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Andriyarkara sebagai berikut, yakni humanisme, humanisasi, dan humaniora. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama tentang humanisme. Humanisme merupakan filsafat pendidikan, pandang awal yang mendasari kegiatan kependidikan. Pendidikan humanisme dilihat dari berbagai sempurna diri manusia, yang dapat diartikan bahwa pendidikan humanisme atau prinsip pendidikan tentang humanisme adalah berkaitan tentang sudut pandang yang terkait pendidikan itu sendiri. Yang kedua, humanisasi. Humanisasi merupakan proses pendidikan. Visi dalam pendidikan humanisasi itu harus tercapai melalui proses-proses yang manusiawi. Dapat disimpulkan bahwa humanisasi adalah proses dari suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan pada tingkat ranah pendidikan untuk mencapai proses atau untuk mencapai tujuan dengan proses tertentu. Poin ketiga yaitu humaniora. Humaniora sebagai sarana menghumanisasikan pengajaran. Dimaksudkan dalam 2 ranah. Yang pertama yaitu ilmu-ilmu kemanusiaan yang bersifat bahasa, sejarah, dan ilmu-ilmu pengajaran lainnya. Yang kedua yaitu tentang proses atau cara mengajar yang mencoba mengangkat berbagai unsur-unsur kemanusiaan dalam pengajarannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa humaniora sendiri adalah proses yang dilakukan dalam kegiatan belajar atau yang dilakukan peserta didik dalam kegiatan pelajaran dengan proses-proses atau dengan unsur-unsur tertentu. Yang keempat yaitu humanitas. Humanitas dikatakan sebagai tujuan akhir dari pendidikan, yang pada akhirnya bermuara pada tujuan yang harus menerus dilakukan atau disempurnakan berdasarkan ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kepekaan terhadap budaya atau yang disebut dengan cultural sensibility, yang mewujudkan dalam menghargai populalisme atau multikulturalisme. Yang kedua, memperhatikan tentang sejarah atau historical activity yang terus-menerus berubah. Yang ketiga yaitu mampu mengapresiasikan berbagai penerobosan atau inovasi serta menentukan makna baru dalam berbagai dimensi kehidupan yang disebut dengan philosophical creativity. Yang terakhir adalah memiliki keunggulan akademik dan sekaligus memiliki kepedulian kepada keadilan atau ketidakadilan yang disebut academic excellence and sensitivity to just and injustice. Jadi dapat disimpulkan bahwa humaniora adalah tujuan akhir dari pembelajaran yang harus memuat serangkaian tujuan atau pendapat tentang kepekaan, akulturalisme, dan lain-lain. Yang terakhir tentang pengantar ilmu pendidikan. Ilmu pengantar pendidikan merupakan suatu konsep atau definisi aspek yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan diharapkan mampu memberikan pengantar yang jelas bagi peserta didik dengan memberikan manfaat agar peserta didik mampu memahami hakikat manusia dan pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat serta keseluruhan upaya dalam bimbingan bagi peserta didik ke arah tujuan tertentu, yaitu mengarahkan perkembangan peserta didik secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengantar ilmu pendidikan adalah suatu proses atau hakikat yang berkaitan dengan manusia dan pendidikan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan atau tujuan pendidikan itu sendiri. Tentang pengarahan atau perkembangan peserta didik secara optimal.
Bagi pendidik atau peserta didik, bimbingan pengantar ilmu pendidikan ini sangat berupaya atau penting bagi pendidik dan peserta didik. Dikarenakan hal ini dapat mempelajari tentang manusia dan pendidik, yaitu membahas tentang hakikat manusia, hakikat kependidikan, konsep dasar pendidikan, definisi pendidikan, prinsip pendidikan, dan tujuan pendidikan. Selain itu juga pendidik tahu mau dibawa kemana atau arah tujuan pendidikan yang akan berlangsung. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.